Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Ardanti Nurwidya, pengurus di Departemen Ekonomi Digital Indonesian E-Commerce Association atau IDEA. Dan hari ini saya akan mencoba memandu diskusi yang berjudul Membangkitkan Startup dan UMKM, Teknologi sebagai Pendukung Pertumbuhan. Sebagai praktisi di bidang hukum teknologi selama hampir 10 tahun, topik ini sangat dekat sekali di hati karena sebetulnya dari awal karir saya sampai saat ini saya melihat sendiri bagaimana startup itu bertumbuh kembang bersama dengan UMKM di Indonesia. Startup itu juga berevolusi dari yang tadinya usaha kecil, bisnis kecil menjadi unicorn, bahkan dekakorn. Namun untuk dapat bertumbuh pastinya startup tersebut membutuhkan infrastruktur teknologi yang terjangkau dan memadai. Dari sekedar Wi-Fi, internet, sampai dengan pusat data atau cloud services. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan ambisinya yang berani untuk menjadikan Indonesia sebagai ekonomi digital terdepan di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan melalui roadmap Making Indonesia 4.0 yang berupaya untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan startup dan digitalisasi UMKM. UMKM sendiri adalah tulang punggung di Indonesia. UMKM mempekerjakan lebih dari 70%, bahkan 85% tenaga kerja di Indonesia. Dan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan oleh startup tersebut, sebagaimana disebutkan tadi, adalah pusat data. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang tepat dengan memperkenalkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah 71/2019 yang berupaya meningkatkan daya saing digital di ekosistem Indonesia dengan memasukkan ketentuan mengenai perlindungan data sampai juga mengenai lokalisasi. Hari ini kita telah kedatangan 3 orang narasumber yang saya sangat hormati dan sangat saya kagumi. Yang pertama adalah Bapak Gita Wirjawan. Bapak Gita Wirjawan adalah seorang negarawan, pengusaha, banker investasi, dan bahkan pemusik. Menarik sekali nih Pak. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan di Kadin, Kemerdekaan Indonesia, dan juga merupakan dosen kehormatan sekaligus Ketua Dewan Penasehat Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik SGPD Indonesia. Sebelumnya, Bapak Gita Wirjawan pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan pernah juga menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Beliau juga pernah bekerja di 2 institusi internasional yang sangat terkenal, yaitu Goldman Sachs dan JP Morgan. Komitmen beliau di bidang teknologi dan pengembangan manusia dibuktikan dengan keterlibatan sebagai anggota Dewan Penasehat di Yale School of Management dan di Singapore Management University Institute for Societal Leadership, Wali Amanat di Asia School of Business, yang mana adalah afiliasi dari MIT Sloan, dan sebelumnya beliau juga Dewan Kepemimpinan Dekan di Harvard Business School, dan menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pak Gita Wirjawan ini memang sangat aktif sekali dari negarawan, pengusaha, banker, pemusik, bahkan atlet. Beliau meraih gelar S1 dari University of Texas di Austin, dan Baylor University, dan MPA dari Harvard Kennedy School. Ia juga memiliki gelar doktor kehormatan bidang administrasi bisnis dari University Naresuan, Thailand. Terima kasih Bapak Gita Wirjawan yang telah hadir hari ini. Yang kedua, yang saya juga sangat kagumi, Lady Boss yang sering walang-walang dunia e-commerce, Ibu Mira Taiba. Ibu Mira Taiba adalah staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas,
Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2020. Beliau juga menduduki posisi sebagai staf ahli bidang hubungan ekonomi pembangunan kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari 2019 sampai 2020. Beliau asisten deputi pengembangan ekonomi kreatif peningkatan daya saing ekonomi kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Ibu Mira juga menjadi wakil ketua manajemen pelaksana e-commerce dan anggota pelaksana sebagai maksud dalam peraturan Presiden 74/2017. Beliau juga bergabung di Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagai Wakil Sekretaris 2 Tim Pelaksana, dan Ibu Mira ini memiliki gelar teknik dari jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia, jadi kita berdua satu alma mater nih Bu, dan Master of Science in Electrical Engineering dan Northeastern University of Boston. Last but not least, Bapak Daniel Tumiwa. Bapak Daniel Tumiwa adalah founder dan chairman Next Indonesia Unicorns Foundation atau Nexticorn. Beliau juga managing director di Augment ID, Udemy.com for Government and Advisory Board of IDEA. Jadi beliau adalah dewan pembina saya sebetulnya sebagai pengurus. Sebelum menjabat pekerjaan yang disebut sebelumnya, Bapak Daniel Tumiwa juga CEO dari OLX dan VP e-commerce di Indonesia. Beliau pun juga terlibat dalam pengenalan konsep label ketika ia meluncurkan AirAsia di Indonesia dan telah menerima beberapa penghargaan di bidang musik, kreatif, digital, Business Week, Asia Wall Street Journal, dan majalah Warta Ekonomi. Bapak Daniel ini adalah salah satu penggagas IDEA, Pak, di mana ia menjabat sebagai ketua selama 2 periode, dan Bapak Daniel ini juga sebagai kelompok kerja evaluasi ke pemerintahan sehubungan dengan kebijakan ekonomi Bapak diangkat menjadi tim asistensi untuk ekonomi digital Menteri Komunikasi dan Informasi. Selamat pagi Bapak Daniel. Selamat pagi, terima kasih. Nah, without further ado, kita sekarang akan mendengarkan opening statement dari masing-masing panelis. Saya mulai dengan Bapak Gita Wirjawan. Waktu dan tempat silakan Bapak. Selamat pagi, Ardanti dan teman-teman di panel. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mungkin mulai dengan observasi mengenai apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Tentunya yang sering dibicarakan adalah dampak dari COVID-19 terhadap bagaimana kita beranjak dari aktivitas yang komunal menjadi lebih non-komunal, di mana kita beranjak dari aktivitas yang sangat offline dan menjadi online. Tapi di bawah atribut-atribut seperti itu yang menarik adalah semakin berperannya likuiditas di dunia ini, khususnya di pasar keuangan, di mana kita melihat di dunia ini ada kurang lebih 100 triliun dolar likuiditas terbentuk dalam bentuk M0, M1, dan M2 yang sangat mempengaruhi bukan hanya kegiatan-kegiatan di pasar modal, tapi di kegiatan pasar uang lainnya. Dan sayangnya ini yang diberkahi lebih banyak di negara-negara maju, termasuk tentunya Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Eropa, dan juga Tiongkok. Dan apalagi ini dipunctuate dengan aktivitas mereka untuk melakukan pelonggaran kuantitatif, yaitu pencetakan uang yang semakin membuahkan likuiditas tambahan yang mungkin juga kurang fair untuk perekonomian-perekonomian lainnya yang tidak mempunyai akses ke modal semudah apa yang bisa dilakukan di negara-negara maju selama ini. Nah, byproduct dari excess liquidity yang ada di dunia dan khususnya di negara-negara maju ini adalah telah terjadinya kesenjangan atau gap antara pergerakan di financial markets dengan real economy. Kalau kita lihat dalam 12 tahun terakhir ini, kenaikan atau inflasi pasar keuangan di pasar-pasar modal terkait di negara-negara maju itu lebih dari 250% dalam 12 tahun, dibandingkan dengan pergerakan ekonomi real di negara-negara terkait
yang hanya kurang lebih 40%. Nah, ini tentunya membuahkan kesenjangan yang semakin besar, dan tentunya ini secara empiris tercermin dalam rasio Gini di negara-negara maju, dan sayangnya di negara-negara berkembang juga. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sekarang itu rasio Gininya sudah mencapai 49, sedangkan di Tiongkok itu sudah mencapai 47, dan di Indonesia itu rasio Gininya sudah mencapai 39. Dan tentunya semakin tinggi rasio Gininya itu semakin tinggi kesenjangannya. Nah, yang berikutnya, ini kalau saya lihat berkah dari begitu banyaknya likuiditas yang ada di negara-negara maju, ini bisa terlihat dalam gap antara pergerakan saham-saham yang lebih merangkul teknologi dibandingkan saham-saham yang tidak merangkul teknologi. Contoh nyatanya adalah saham-saham seperti Tesla yang itu dilakukan perdagangan dengan multiple EBITDA lebih dari 100 dibandingkan perusahaan-perusahaan mobil yang konvensional yang paling kecil itu mungkin Fiat, Chrysler, itu multiple EBITDA-nya itu kurang lebih 3-4 dibandingkan Tesla yang trading di level sekitar 100 EBITDA. Amazon itu trading di level 40 kali lipat EBITDA dibandingkan Walmart yang masih bisa dianggap lebih konvensional atau berparadigma konvensional dibandingkan paradigma digital. Itu multiple yang ada di Walmart itu masih kurang lebih 12 dibandingkan Amazon yang di atas 40 kali. Yang terakhir tentunya yang tidak bisa dilupakan adalah Zoom. Zoom ini multiple EBITDA-nya sudah di atas 1000 kali lipat dibandingkan perusahaan-perusahaan airline termasuk United, termasuk American Airlines yang trading itu di -2 sampai -3 kali EBITDA dikarenakan cash flow perusahaan-perusahaan masing-masing itu sudah negatif, dan itu sangat mencerminkan betapa likuiditas atau masyarakat luas itu sangat memberikan apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah bisa merangkul paradigma teknologi. Nah, ini kalau menurut saya adalah tren-tren atau atribut yang telah terjadi di pasar-pasar besar di negara-negara maju. Tapi kalau kita lihat ini sangat berdampak terhadap negara-negara berkembang. Ke Indonesia, kalau kita lihat di Indonesia itu di masa krisis tahun 98 dan di masa krisis tahun 2008, UMKM adalah sektor usaha yang sangat bisa menunjukkan resiliensi ataupun robustness. Dibandingkan sekarang di tahun 2020, yang sangat disayangkan adalah UMKM itu yang paling terdampak oleh COVID-19. Lebih dikarenakan kebijakan-kebijakan PSBB atau kebijakan lainnya yang membatasi interaksi fisik ataupun interaksi anonim. Anggaplah kalau dulu kita tuh mudah sekali meng-underwrite resiko untuk bepergian ke stadion untuk nonton olahraga atau pertandingan olahraga, kita ke kafe, ke restoran, dan ke tempat manapun yang interaksi anonimnya itu tinggi sekali, itu sudah sangat dibatasi, dan dikarenakan hal-hal seperti itu, para UKM atau pengusaha UMKM di Indonesia itu sudah sangat terdampak. Dan ini kalau saya bisa kupas lagi di Indonesia, ini keterbatasannya bukan hanya physical mobility, tapi keterbatasan yang cukup sistemik itu adalah pendanaan. Dan ini tentunya sudah sering dibahas oleh banyak pundit atau ahli di Indonesia terkait kurangnya pendanaan untuk para UMKM. Dilihat dari secara empiris inklusi keuangan di Indonesia yang masih beranjak kurang lebih 50%, itu adalah persentase untuk teman-teman di Indonesia yang usianya 15 tahun ke atas yang memiliki akses ke modal atau akses ke akun, itu hanya 50% dari total populasinya. Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki inklusi keuangan itu rata-rata di atas 80%. Bahkan sebagai highlight di Singapura itu inklusi keuangannya sudah mencapai 98%. Ini menurut saya adalah atribut atau warna yang mencerminkan bukan hanya keterbatasan inklusi keuangan, tapi juga membatasi cermin dari keterbatasan pemberdayaan teknologi yang masih perlu ditingkatkan. Nah, dikupas lagi lebih dalam, kalau kita mau bicara mengenai digitalisasi di Indonesia, itu yang paling mudah adalah untuk melirik ke
rasio I-CORE atau Incremental Capital Output Ratio. I-CORE di Indonesia itu sudah di sekitar 6,3% dibandingkan 6,3 dibandingkan I-CORE yang terkait dengan negara-negara seperti India dan Vietnam itu berada di 4,6 dan 4,3 respectively. Tentunya lebih rendah I-CORE-nya itu lebih produktif suatu negara atau perekonomian, dan bahwasanya Indonesia itu masih berada di I-CORE di level 6,3, itu secara nggak langsung ataupun langsung mencerminkan masih kurangnya pemberdayaan teknologi yang sangat bisa meningkatkan produktivitas dimanapun. Dan tentunya bukan hanya pemberdayaan teknologi itu bisa mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, tapi itu bisa membuahkan periode yang cukup berkepanjangan yang sangat kental dengan inflasi yang rendah atau bahkan bisa menjadi deflasi. Nah, itu yang pertama, observasi terkait pemberdayaan atau kurangnya pemberdayaan teknologi atau digitalisasi di Indonesia, yaitu I-CORE. Yang kedua, tentunya pendidikan. Kita melihat di pendidikan kita ini masih ada keterbatasan di area-area tertentu yang mana konektivitasnya itu masih diwarnai di level 2G ataupun 3G, belum ada 4G, dan konektivitas atau keterbatasan konektivitas tersebut itu sangat bisa berdampak atau mempengaruhi skala pendidikan yang bisa diperoleh oleh masyarakat luas. Dan ini kalau kita tarik lagi, itu saya rasa sangat harus disikapi dengan pemberdayaan konektivitas yang lebih berkualitas dan lebih berkuantitas di tempat-tempat terkait. Yang ketiga, yang pertama tadi I-CORE, yang kedua pendidikan, yang ketiga tentunya inklusi keuangan. Saya melihat tren-tren akhir-akhir ini sudah cukup sangat encouraging untuk menopang peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dengan pemberdayaan teknologi, khususnya lewat mobile telephony, yang saya rasa dalam waktu dekat ini bisa terjadi akselerasi peningkatan dari 50% inklusi keuangan ke angka-angka seperti 80-90%. Saya rasa ini akan sangat berbeda dengan kecepatan atau akselerasi yang kita lihat dalam 20 tahun terakhir untuk kita bisa mencapai inklusi keuangan di level 50% sekarang. Yang keempat, ini agak masih sedikit terkait dengan pendidikan. Kalau menurut saya kita harus bisa melirik ke research and development atau penelitian dan pengembangan yang masih kurang. Kalau kita lihat di Indonesia itu rata-rata penggelontoran dana untuk research and development itu masih antara 30 sampai 40 dolar per orang per tahun, dibandingkan Singapura yang sudah menggelontorkan kurang lebih 2.000 dolar per orang per tahun untuk kepentingan research and development, di mana di Malaysia itu kurang lebih sudah 300 sampai 400 dolar. Di ASEAN rata-ratanya sudah kurang lebih 150-an dolar, kita masih jauh di bawah di situ. Dan ini kalau menurut saya sangat bisa menyongsong pemberdayaan digitalisasi atau teknologi canggih yang lebih akan bermanfaat untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif ke depan. Yang kelima tentunya ini saya yang saya sangat ingin garis bawahi adalah prinsip pertama perekonomian Indonesia itu adalah kentalnya propensitas konsumtif di Indonesia, yang kurang lebih sekitar 55-60% dari PDB kita, dan tentunya ini sangat akan berkesinambungan selama mungkin 15-20 tahun ke depan, dikarenakan demografik kita yang masih muda dan akan terus muda selama 15-20 tahun ke depan. Dan pemikiran saya ini akan membuahkan banyak berkah, salah satunya tentunya usia muda itu lebih produktif, tapi produktivitas tersebut hanya bisa dipertanggungjawabkan apabila mereka memiliki akses ke teknologi canggih ataupun digitalisasi. Dan yang kedua, ini merupakan bekal untuk mereka bisa memberdayakan akses ke dana. Dan ini kalau menurut saya merupakan anomali, yaitu demographic bonus di Indonesia, dibandingkan profil demografik secara umum di dunia yang sudah dan akan terus menua. Dan penuaan demografik profile di dunia ini akan dikarakterisasi atau diwarnai dengan pengumpulan dana yang begitu semakin banyak ke depan,
dan pengumpulan dana yang semakin banyak ke depan itu yang akan ditambahkan ke likuiditas yang sudah berjumlah banyak di sekitar 100 triliun dolar, itu akan diwarnai dengan penurunan suku bunga atau penurunan cost of capital, dikarenakan likuiditas yang semakin banyak itu hanya bisa diinvestasikan di jumlah kelas aset atau asset classes yang sangat finite. Jadinya semakin banyak duit, tapi semakin tidak bertambahnya jumlah instrumen investasi, tentunya itu akan membuahkan cost of capital yang akan terus menurun secara sistematis, dan ini penurunan cost of capital atau suku bunga ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anak muda yang akan terus mewarnai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selama mereka bisa membuahkan ide yang brilian, dan ide yang brilian itu asal bisa ditempelkan dengan cost of capital yang semakin rendah, itu akan sangat menjadi lethal combination untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Nah, jadinya tentunya in sum atau in conclusion terkait dengan prinsip pertama perekonomian, konsumsi atau propensitas konsumtif di Indonesia ini harus sangat dimanfaatkan dengan pemberdayaan anak-anak muda dan pemberdayaan teknologi. Nah, dalam konteks teknologi ini tentunya yang akan sangat bisa menjadi beneficiary adalah e-commerce dan juga peer-to-peer lending. Kalau saya lihat e-commerce ini, banyak teman-teman di e-commerce yang sudah bangga diri bahwasanya market sizing-nya ini sudah akan mencapai 30-40 miliar dolar. Saya masih sangat kurang puas dikarenakan total market sizing kita itu sebetulnya terkait dengan jumlah konsumsi yang ada di GDP di Indonesia, yang merupakan 60% dari GDP itu kurang lebih 600 miliar dolar. Jadinya sebetulnya the upside potential untuk siapapun yang berperan di e-commerce itu bukan hanya di angka-angka antara 30-40 miliar, tapi justru bisa mencapai angka antara 500-600 miliar dolar in the near foreseeable future. Yang kedua yang akan diberkahi oleh propensitas konsumsi yang akan terus tinggi dan meningkat adalah peer-to-peer lending. Saya kalau kupas lending activities atau aktivitas pinjam meminjam di Indonesia, portfolio perbankan di Indonesia itu besarnya hanya sekitar 6.000 triliun. 6.000 triliun itu hanya kurang lebih 40-45% dari PDB kita yang sebesar 16.000 triliun. Jadinya upside potential untuk siapapun yang mau melakukan peer-to-peer lending ataupun lending dengan pemberdayaan platform digital, itu upside-nya masih sangat luar biasa untuk menuju ke 6.000 triliun, tapi justru saya melihat kalau saya bandingkan dengan negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang yang sudah ada di middle class atau upper middle class, itu rasio antara bank loan terhadap PDB-nya itu sudah minimum 100%. Di mana Indonesia itu rasio bank loan terhadap GDP-nya itu masih 45%. Jadinya kalau kita mau menuju ke angka yang lebih spektakuler, itu kita harus menargetkan diri agar rasio bank loan terhadap GDP kita itu minimum harus 100%, di mana dari 45% menuju 100% terhadap PDB, itu masih banyak yang bisa dilakukan. Dan tentunya itu tidak lepas dari rangkulan-rangkulan yang sangat kental dengan pemberdayaan teknologi ataupun digitalisasi. Terakhir, poin yang saya mau kembangkan, selain tren mengenai likuiditas yang begitu rampant di dunia, tren mengenai kesenjangan yang begitu meningkat di dunia, terus efek terhadap UMKM dan gimana kita bisa memanfaatkan propensitas konsumsi ini untuk pemberdayaan digitalisasi ataupun teknologi canggih. Ini saya mau bicara sedikit mengenai GDPR atau General Data Protection Regulations yang sudah dirangkul oleh negara-negara Eropa, yang mana mereka sangat menghormati privacy data, di mana saya belum melihat kecenderungan yang sama di negara-negara maju lainnya, khususnya Amerika Serikat, apalagi di negara-negara berkembang, di mana demokratisasi data ini belum terlihat
bisa membuahkan kesejahteraan yang inklusif. Dan kalau saya boleh kupas lagi, saya melihat adanya atau telah terjadinya tren demokratisasi untuk kepentingan individu, demokratisasi terkait pasar, individual liberty atau individual democratization. Yang kedua tentunya adalah neoliberalism atau market democratization. Dan yang ketiga adalah data democratization atau demokratisasi data. 3 fase demokratisasi tersebut belum secara empiris membuahkan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh ataupun inklusif. Bahkan masing-masing fase demokratisasi ini masih ditempelkan dengan data-data khususnya rasio Gini yang semakin meningkat di negara-negara terkait. Dan ini tentunya saya bisa secara empiris menunjukkan bahwasannya demokratisasi data ini sangat belum didampingi dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih inklusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentunya menjadi catatan untuk bukan hanya kita di sektor swasta, tapi juga khususnya untuk pengambil kebijakan di pusat maupun daerah, agar pemberdayaan teknologi ini bisa lebih terkait dengan perlindungan ataupun proteksi terhadap data yang semakin gampang itu didiseminasikan untuk bukan hanya kepentingan publik tapi juga untuk kepentingan swasta. Saya melihat telah terjadinya kepalsuan atau fallacy terkait demokratisasi data ini, di mana semata kita berpikir demokratisasi data ini justru membuahkan kapasitas setiap orang di dunia ini bisa mengakses, tapi yang diberkahi justru perusahaan-perusahaan atau platform yang bisa membendung dan menggunakan teknologi canggih untuk bisa memonetisasi terhadap pemberdayaan data tersebut dibandingkan para konsumen yang begitu relanya, begitu ikhlasnya memberikan data kepada platform-platform yang telah dibekali dengan dana dan dibekali dengan teknologi dan dibekali dengan human capital agar mereka bisa melakukan monetisasi dan peningkatan kesejahteraan yang masih kurang inklusif. Saya rasa itu saja mukadimah atau kata pengantar saya untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gita. Saya dapat banyak sekali poin dari Pak Gita dan cukup tercerahkan sebagai praktisi hukum mendengar paparan dari Pak Gita. Several points that I got adalah bahwa sebetulnya transformasi digital itu something that is inevitable. Semua pada akhirnya harus bertransformasi digital supaya bisa beradaptasi dengan berbagai macam keadaan. Salah satunya adalah keadaan seperti yang saat ini terjadi, yaitu keadaan pandemi. Dan by being transformed, kita lebih resilient dan kita lebih robust gitu. Itu bukan cuma untuk startup, tapi juga untuk UMKM. But some people may forget kalau semua startup itu dimulai dengan UMKM. Jadi awalnya startup itu sampai bisa menjadi unicorn, decacorn, itu awalnya mereka semua UMKM dan mereka itu membutuhkan berbagai macam insentif, baik berupa kebijakan, pemberdayaan teknologi, maupun dukungan-dukungan lainnya dari pemerintah. Dan saya banyak pertanyaan buat Pak Gita, tetapi nanti akan saya tanyakan di saat Q&A. Nah, saat ini saya ingin memberikan kesempatan juga kepada Ibu Mira. Bu Mira adalah seorang staf sus kementerian yang sangat lama mengikuti bidang e-commerce. Nah, Bu Mira, silahkan waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Ardanti, yang terhormat Pak Gita, Pak Daniel. Saya mau sharing begini Mbak Ardanti. Kita semua meyakini bahwa digital itu game changer ya. Mendisrupsi cara-cara lama, memberikan kesempatan bagi practically semua orang, negara berkembang untuk leapfrog gitu ya, untuk catch up dengan negara maju. Kita bahkan juga meyakini bahwa digital itu menjadi kunci bagi kita untuk keluar dari middle income trap. Tapi di sini ada prakondisinya, yaitu digital memberikan kesempatan peluang yang sama bagi semua orang yang dapat mengaksesnya dan memanfaatkannya. Jadi selama dia bisa mengakses dan memanfaatkan, dia bisa memonetasi itu tadi, memanfaatkan digital secara produktif. Saya ingin cerita bahwa
sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa teknologi khususnya digital ini menjadi katalis perekonomian. Contohnya di tahun 2018 itu Ali Research melakukan studi yang menunjukkan bahwa nilai market capitalization dari 10 perusahaan konvensional gitu ya, transnasional seperti Johnson, JP Morgan, GE, nilainya sama dengan market capitalization-nya 10 platform digital. Google, Apple, Microsoft, yaitu nilainya 3 triliun US. Bedanya, yang perusahaan konvensional mencapainya dalam 129 tahun, yang platform digital hanya 22 tahun. Jadi begitu mengakselerasinya. Kita juga banyak mendengar, melihat studi mengenai potensi ekonomi digital Indonesia. Yang paling sering dirujuk tuh Google dan Temasek. Mengatakan bahwa Indonesia memiliki ekonomi digital yang terbesar dan tercepat di Asia Tenggara. Jadi di studi, ini studi sebelum COVID, di tahun 2025 Indonesia itu dikatakan akan mencapai 133 miliar. Yang nilainya itu adalah sekitar 44% dari total Asia Tenggara yang 300 miliar. Bahkan e-commerce-nya kita di tahun 2025 dikatakan akan mencapai 54% dari total atau potensi e-commerce Asia Tenggara. Nah, ini semakin mendesak kita, semakin memotivasi kita untuk mengembangkan atau memanfaatkan ekonomi digital ini. Saya pribadi melihatnya kita saat ini menyebutnya ekonomi digital, tapi kalau kita lakukan dengan betul nanti transformasi digital 10 tahun ke depan, seharusnya kita akan menyebutnya simply ekonomi, karena digital itu harusnya sudah default gitu, menjadi default dari kegiatan perekonomian. Kami juga melihat ada peluang besar bagi industri kreatif, terutama yang berbasis digital. Seperti kita punya banyak game developer, punya animasi, aplikasi developer, dan sebagainya, yang bisa dilakukan untuk memonetasi kreativitas. Kita bahkan melihat ke depan nih di e-commerce, kita melihat bahkan sudah terlihat tren bergesernya physical goods ke digital goods, bahkan cross-border e-commerce. Nah, jadi ini yang harusnya kita gali terus peluang ini. Nah, itu tadi baru ngomong potensi, kan berarti kita tetap harus melakukan upaya untuk merealisasikannya. Untuk itu kita melakukan transformasi digital, bukan hanya untuk di sektor perekonomian, tapi juga di sektor pemerintahan dan di masyarakat. Itu cerita sebelum COVID. Nah, sekarang datang COVID. Jadi selama PSBB, kita semakin diyakinkan bahwa digital ini menjadi tulang punggung berbagai kegiatan produktif kita. Bukan hanya untuk yang aplikasi praktis ya, seperti mungkin Zoom, seperti yang kita gunakan saat ini untuk video conferencing, pengganti rapat, atau berbagai macam aplikasi untuk belajar dari rumah, konsultasi kesehatan. Bukan hanya untuk aplikasi praktis, kami juga melihat bahwa teknologi seperti AI juga digunakan untuk memantau data mobilitas penduduk dan kendaraan sehingga bisa menilai efektivitas PSBB. Jadi memang pemanfaatan teknologi itu endless lah, bisa digunakan untuk apa saja. Intinya selama PSBB ini kita menjadi diyakinkan bahwa tidak ada cara lain kita untuk mengembrace digital. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai transformasi digital yang sekarang ini mendapatkan momentum percepatan. Yang pertama itu adalah building blocks yang di bawah. Ini adalah menjadi must have, menjadi prasyarat, yaitu infrastruktur, kemudian ada literasi SDM digitalnya, kemudian data, baik itu keamanan maupun pemanfaatan, ada keamanan cyber, dan ada riset dan pengembangan teknologi. Itu mungkin komponen yang hard-nya ya. Komponen yang soft, seperti mindset, digital leadership, visi yang sama, itu juga harus segera kita ketemu. Karena kami sudah melihat nih Mbak Ardanti, dari 3 tahun terakhir mengawal peta jalan e-commerce, setiap instansi itu mungkin punya tujuan masing-masing. Sehingga kalau kita tidak jaga koridornya, ini seperti, katakanlah seperti vektor gitu.
Ada yang tarik ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kita harus mencari resultannya. Nah, transformasi digital pun demikian. Kita perlu tadi yang soft komponen itu visi bersama, digital leadership agar transformasi digital ini memang betul berjalan. Jadi itu tadi dalam 10 tahun kita sudah tidak menyebut lagi ekonomi digital. Hanya ekonomi saja. Ini juga menjadi pembelajaran sebetulnya di beberapa negara bahwa ini bukan masalah apakah skema transformasi digital itu betul atau salah, tapi ini masalah konsensus karena banyak pihak yang terlibat, jadi harus ada konsensus dan konsistensi dalam menjalankannya. Nah, konsistensi dalam menjalankannya ini yang saya rasa pengalaman kemarin 3 tahun di e-commerce itu yang betul-betul harus kita seriusi. Karena biasanya ada beberapa pergantian, misalnya ya pergantian pelaksananya atau pejabatnya di kementerian lembaga, kita mesti redirect lagi ke arah yang sudah kita konsensuskan. Itu tadi di bagian bawahnya, di building blocks-nya, di enabler. Di atasnya, di ruang lingkupnya tentunya kita mau melakukan transformasi yang tadi saya sampaikan ada di pemerintahan, di perekonomian, dan di masyarakat. Di pemerintahan sendiri pun transformasi digital menjadi penting. Misalnya saya ingin meng-highlight driver transformasi digital di pemerintahan itu misalnya adalah data, integrasi data. Melalui integrasi data, semuanya itu bisa lebih mudah perizinan, bisa lebih mudah, penyaluran bansos bisa lebih tepat, dan banyak sekali turunan layanan dari integrasi data. Nah, khusus di sektor perekonomian, saya sangat sepakat bahwa UMKM ini sebagai sektor yang paling bisa dikatakan sangat terdampak gitu oleh COVID, perlu juga untuk didigitalisasi. Yang banyak dilakukan adalah yang Mbak Ardanti juga terlibat, adalah meng-onboardkan UMKM ke platform digital. Tapi itu sebetulnya kan baru not even setengah, mungkin cuma sepersekian dari usaha dari rantainya itu. Oleh karena itu, kan pemerintah memfasilitasi, misalnya kemarin yang baru diluncurkan itu adalah pemberian pinjaman oleh Himbara melalui proses digital, baik itu KYC-nya, verifikasi eksistensinya, maupun kredit scoring-nya, dan bisa dilakukan dalam waktu 15 menit. Modul pelatihannya juga bisa diakses secara online. Perizinan atau untuk mikro dan kecil itu lebih kepada pendaftaran juga satu stop nanti bersama dengan sertifikat halal. Berbagai aplikasi yang disediakan oleh teman-teman startup, baik itu pembukuannya, digital payment-nya itu juga menolong. Tapi itu masih hanya sebagian kecil dari pemberdayaan UMKM yang harus kita lakukan. Misalnya di hulunya itu kan urusan bahan baku tetap harus kita lakukan. Tapi yang menjadi catatan kami, mungkin ada satu yang perlu diperhatikan. Masih banyak teman-teman UMKM itu yang melihat onboard ke platform digital itu adalah tujuannya. Padahal onboarding itu baru langkah pertama. Selanjutnya dia harus memastikan bahwa produknya terjual dan akan terjual secara berkelanjutan. Jadi nggak hanya 1 kali, 2 kali selesai begitu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa digital itu hanya sebagai pengungkit, bukan sebagai tujuan. Yang menjadi agenda pemerintah ke depan, tadi sebetulnya menjadi elaborasi dari siapa yang bisa mengakses dan memanfaatkan. Jadi agenda besar kita, walaupun tadi kita punya 5 komponen building blocks, yang 2 betul-betul menjadi perhatian kita dan harus selesai dalam 2 tahun bahkan ke depan ini adalah infrastruktur dan SDM. Infrastruktur ini macam-macam. Tadi Mbak Ardanti sudah sebutkan di depan, bukan hanya masalah pipa, tapi juga masalah aplikasi. Karena kalau kita lihat, selama kita PSBB, banyak yang menggunakan Zoom, TikTok, bahkan Netflix, Google Classroom, yang semuanya itu sebetulnya bukan lokal. Nah, ini sebetulnya menjadi peluang bagi aplikasi developer lokal kita yang jumlahnya itu sebetulnya tidak sedikit
untuk mengambil peluang ini. Infrastruktur lainnya juga infrastruktur data, yaitu pusat data. Nah, ini bisa kita cerita nantilah itu. Kemudian untuk SDM, beberapa regulasi pun sudah disiapkan. Antara lain, nah yang menarik ini kan untuk digital, selain kita masukkan di kurikulum untuk formal, tapi ada juga yang tidak masuk di kurikulum seperti di pendidikan SD, SMP, SMA, yaitu di vokasi atau bahkan di kartu prakerja. Di vokasi ini sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan tahun lalu adanya super deduction tax untuk vokasi, di mana pengurangannya itu bisa sampai 200% penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Begitu juga dengan R&D yang besar sampai 300%. Jadi kita memang ke depannya ini untuk men-sum up, pertama pemerintah meyakini bahwa digital ini adalah alat kita untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, bahkan keluar dari situasi pertumbuhan yang negatif yang kita alami saat ini. Yang kedua, transformasi digital sudah menjadi agenda pemerintah, tapi tentunya kan tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama dengan pelaku usaha, di mana kami juga meminta pelaku usaha untuk betul-betul pay attention ya, misalnya yang masalah berapa bulan terakhir ini kan misalnya seperti kasus data breach, keamanan data itu menjadi sangat penting. Kita sekarang memang sedang masih membahas RUU Pelindungan Data Pribadi, tapi bersamaan dengan itu seharusnya semua upaya untuk melindungi data pribadi dan mencegah abuse dan misuse dari data pribadi itu menjadi usaha bersama. Mungkin itu dulu Mbak Ardanti secara umum apa yang sedang pemerintah lakukan terkait dengan transformasi digital. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mira. Saya juga mendapatkan beberapa poin dari paparan Bu Mira bahwa yang menarik tadi quotes-nya Bu Mira, being digital is the default gitu. Jadi digital itu bukan merupakan tujuan lagi, tetapi hanya merupakan vehicle saja gitu untuk mencapai tujuan itu. Entah itu tentang perekonomian, tentang kemudahan bertransaksi, atau kemudahan melakukan pelayanan publik bahkan. Nah, menariknya di dalam pandemi ini kita melihat bahwa technology is the catalyst of the economy, tapi pandemic is the catalyst of technology adoption. Jadi di pandemi yang 3-4 bulan terakhir ini kita dipaksa untuk melakukan transformasi digital. Salah satunya yang Ibu Mira sempat sebutkan adalah pemberian pinjaman oleh Bank Himbara saja sudah melalui digital gitu, atau mereka memiliki program namanya Digiku atau Digital Lending yang dapat memberikan pinjaman ke UMKM dalam waktu 15 menit. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak terbayang oleh kita semua sebelum pandemi, tetapi ternyata pandemi ini mempercepat prosesnya. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Daniel sebagai Ketua Umum Yayasan Nexticon dan mungkin Bapak Startup Indonesia ini. Bapak Daniel dipersilahkan untuk memberikan remarks tentang transformasi digital. Silakan Pak Daniel. Terima kasih. Banyak sekali yang sudah di-cover dan saya mengiyakan informasi dan pandangan yang disampaikan Pak Gita, Ibu Mira. Banyak yang saya ingin sampaikan sudah di-cover sebetulnya. Jadi sebagai pembicara ketiga, memberi kesempatan bagi saya untuk sedikit berbebas ya, menyampaikan dan menyambung. Saya selalu mulai dengan cerita bahwa kami di IDEA, di logonya itu ada sebuah tanda di mana ada titik dan ada lingkaran yang mengelilingi titik itu, yang kami selalu mencita-citakan bahwa akhirnya, finally, the internet came 360 degrees. Sebelumnya, the internet is noise. Sampai ditemukan dan diperkenalkan tombol yang saya sebut tombol jahanam. Tombol itu adalah buy now. So, when the buy now button was introduced, saya dan mungkin kita semua yang sekarang masuk di e-commerce ini benar-benar melihat perubahan yang luar biasa karena dia mempengaruhi everything we do.
dari supply chain, demand chain, dan saya lihat Indonesia di posisi yang sangat-sangat diberkati karena memang kita memiliki middle class yang continuously growing seperti disampaikan Pak kita, dan generasi ini terlahir di generasi di zaman yang bisa memanfaatkan itu dengan baik. Unfortunately kondisi kita, literasi digital kita masih sangat rendah. Kuncinya saya lihat sekarang adalah who can capitalize on the opportunity yang e-commerce sudah memberikan. Yang berbeda kan sebetulnya sekarang kita masuk ke sebuah angkatan yang a very different breed of people, especially in Indonesia. I call them, we call them the connected customers, the connected consumers. Bukan cuma the digitalized atau yang sudah digital, tapi connected, dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda karena mereka adalah generasi just in time, generasi yang tidak merasa perlu mencatat dan menghafal, they have information on their fingertips. Mereka menuntut service yang jauh lebih bagus karena mereka sudah dimanja oleh service-service yang ada saat ini. I mean, imagine bahwa I don't need, I don't want, but I end up buying. Itu gara-gara saya nge-browse di handphone, saya lihat, wah ada tasnya warnanya saya nggak punya, ada 30% diskon, bisa dicicil 6 bulan. 45 seconds ago, saya nggak mau beli, tapi saya klik tombol jahanam itu. Dan apa yang dihasilkan adalah saya lebih menuju ke mindset bahwa 10 tahun yang lalu, 7-10 tahun yang lalu, Ibu Mira juga mengikuti kata-kata yang paling dekat dengan e-commerce adalah penipuan. Ya, tapi just in 3-4 years, kata-kata e-commerce berubah menjadi convenience. So, apalagi sekarang convenience ini dengan pandemi, I call this the next disruption yang sekarang dengan pandemi ini adalah mass adoption dari e-commerce, mass adoption dari tombol beli sekarang. Ibu-ibu di rumah dan orang tua terpaksa masuk ke dalam dunia ini karena harus men-schedule jadwal belajar anak-anaknya dan belanja online. So, dua hal yang kita tidak bisa nikmati sebelumnya, selama ini kita mendorong popularitas e-commerce. Dan saya setuju dengan kata-kata Pak Gita, we can do much better than this. So, saya melihat bahwa forces of nature sekarang, di mana kita punya middle class yang very big, sudah mencicipi belanja online barangnya datang, dan dia bermain dengan our senses of ini ya, yang membuat kita bahagia, the endorphins, the dopamine, dan segala macam, buka boxnya, dan kita happy begitu muncul gitu ya. Dan kita sebagai country yang selalu forgiving, kalau barangnya salah, ukuran batiknya kok salah, ya nggak apa-apa, keponakan saya masih bisa pakai gitu ya. Ini mudah sekali untuk any company yang masuk di e-commerce untuk masuk ke Indonesia, karena memang we are a forgiving country, tapi sudah merasakan convenience ini. So I see right now, peluangnya besar sekali bahwa kedepannya anything that we do harus memperhatikan ekspektasi dari customer kita saat ini. Gojek has played a big role. 2 years ago saya belanja online, dikirim 2 hari pakai JNE is fine. Sekarang kalau tanpa ada instan, 3 hours I say no, I look for another merchant. Dan ini adalah convenience yang saya rasakan dan ini spreading all over. Terus sekarang karena ada pandemi ini, kita terpaksa rethink many things, dan saya setuju dengan kalau fintech itu larinya salah satunya adalah peer-to-peer. Saya melihat bahwa peer-to-peer ini sekarang masuk ke skala yang jauh lebih mass yang bisa kita manfaatkan. I like to use the word distributed, dan I think distributed will be extremely efficient sekarang. Distributed education, distributed distribution, there's distributed learning, dan lain sebagainya. Bahwa kemampuan setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama dimanapun dia berada, itu adalah peluang yang kita miliki sekarang. So saya lihat bahwa Indonesia will do well. Saya optimis karena kita berangkat dari sebuah tempat yang selalu menunjukkan inovasi dari angle the power of kepepet, dan kita basically malas. So when we are lazy, we come up with innovations yang khas Indonesia dan menghasilkan karya-karya yang negara-negara tetangga itu akan, wow, where did that come from? Karena mereka steril. Karena kita struggling, we come up with ideas untuk mengautomate sesuatu lebih baik. So, saya lihat sekarang di mana kalau kita bisa bertanya dari pembuat kebijakan, para UKM, para inovator, itu punya peluang untuk justru asking the right questions. What does it look like in 10 years?
di sektor transport? Where does it look like in 10 years in edukasi? Where does it look like in health? Where does it look like in 10 years di Indonesia ya? Sehingga harapan saya bahwa policy-policy yang dibikin sekarang hari ini sudah menguasai apa yang terbentuk 10 tahun ke sana. Saya lihat bahwa building blocks dari Ibu yang sampai Ibu Mira is very positive dan ada harapan. Saya melihat bahwa kalau bisa dipercepat lagi, lebih inklusif, melibatkan pihak-pihak yang sudah bermimpi, hey, nanti we never go to college anymore. Hipotesis ya, theoretically bisa, illusion-nya bisa, tapi in practice itu belum tentu, karena mendapatkan orang untuk mau sign up kepada sebuah platform pembelajaran, that's another challenge. Lalu industrinya yang menerima, yang meng-hire orang-orang, apakah ready untuk hiring orang-orang tanpa gelar? Walaupun kata-kata itu sudah mulai muncul di mana-mana, EY, Facebook, Google, I'm hiring without gelar. But I believe bahwa distributed ini memerlukan skill set berbeda. Dan the only way to catch up dengan skill set adalah menyiapkan platform di mana semuanya bisa sharing their best practices supaya semua yang punya level playing field juga punya kesempatan untuk mengambil ilmu dan pengalaman itu untuk mempercepat bidangnya masing-masing. Itu saya lihat sebagai mindset change di mana kekuasaan terpusat berubah menjadi distributed. Nah, kalau saya lihat efeknya kalau kita bicara tentang arah tentang data dan lain sebagainya, I look at it in as simple as possible, data residing dan lain sebagainya. If a hospital in Japan can help me karena saya memiliki kondisi jantung, data saya residing in Japan, I'll happily put my data there. Kalau ada dia bisa IoT mengidentifikasi bahwa jantung saya irregular dan dia memberikan rekomendasi langsung mengirimkan jantung buat saya I'm fine with my data di sana. Ini saya termasuk angkatan yang boleh dibilang berhasil migrate ke digital dari orang analog. But I look at my children, the way mereka meng-create music. Anak saya yang paling kecil mengedit film. Mereka bekerja sama tanpa borders. Mereka intellectual property right-nya juga saya akan memikirkan skripnya ditulis oleh temannya di Cekoslovakia, filmnya dia filmin di sini, lalu editingnya dilakukan di San Francisco over one simple collaborative platform. Dan the forces of nature akan mendorong ini makin hari makin besar, dan this is the new norm. So framework tentang GDPR, privacy, datanya di mana makin hari makin penting. Ini adalah isu-isu yang kita harus hadapi, yang praktis, tapi again, infrastructure bahwa cloud is the only way to go, kalau saya lihat. Kalau tidak, it will not enable collaboration. Distributed knowledge, distributed skills, ini adalah kekuatan yang terbesar yang we have to grab, sehingga secepat mungkin saya berharap mungkin literasi digital ini yang saya sedikit khawatir, karena kalau kita masih berkutat dengan permasalahan, aduh ini hoax atau tidak ya, saya melakukan research dengan baik, ketemu dengan dokter, saya challenge, dokter bilang, udah jangan baca Google deh, nggak bener tuh, I mean, what do you do, kalau memang kayak gitu ya. So ini bagi saya sebagai pelaku yang dekat dengan pemain-pemain startup, sangat appreciate dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, kita sendiri bertanya tentang how does it look like in 10 years. Dan kita berharap kalau memang itu bisa direalisasikan dan menjadi framework saat ini, that will really entice more and more younger generation untuk masuk ke bidang ini, mencari pendanaan, membuat inovasi, karena memang mereka melihat the government is supporting them. Mungkin sebagai pembuka di situ dulu, karena banyak yang sudah tercover dan mudah-mudahan dari pertanyaan kita bisa lebih dalam. Thank you. Terima kasih banyak Pak Daniel. Sebetulnya Pak Daniel malah mengcover hal-hal yang belum tercover tadinya. Saya mendapatkan juga beberapa poin bahwa selain teknologi, sebetulnya cross-border flow of data itu is also inevitable. So, internet may not have jurisdiction, it's agnostic. Jadi, mungkin waktu saya juga studi di Belanda mengenai siber juga saya, itu sulit sekali untuk mengetahui kejahatan internet itu sebetulnya terjadi di mana. Karena mungkin data centernya ada di negara A, pelakunya di negara B, dan distributornya juga di negara C. Jadi it's very agnostic, it doesn't have jurisdiction. Dan maka daripada itu untuk kebutuhan internet sebetulnya dibutuhkan suatu kebijakan yang jelas yang dapat menjadi sebuah standar, misalnya terkait dengan perlindungan konsumen yang tadi sering disebut oleh Pak Daniel, juga standar mengenai perlindungan data pribadi, because all players in the internet should have the same standard towards
PDP dan perlindungan konsumen, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi insentif gitu. Dan kebijakan sifatnya juga harus implementatif dan agile with changes in 10 years, and 15 years, 20 years. Good points. Kita mungkin ke tanya jawab, dan saya membebaskan kepada panelis, mungkin saya akan bertanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi untuk yang lain dapat berkontribusi, kita more than happy to do so. Mungkin yang pertama saya ingin tanya ke Pak Gita Pariawan. Tadi kita menyebutkan mengenai kita sebagai negara berkembang dan banyak negara-negara maju yang memiliki atau mendapatkan keuntungan dari internet ini. Yang saya mau tanyakan sebetulnya ada 2 nih, Pak. Pertama, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Making Indonesia 4.0 versi Pak Jokowi? Dan baru-baru ini kan kita disebut sebagai a newly developed country. Sebetulnya Making Indonesia 4.0 itu, what does it mean for us as a new developed country? Oke. Kalau kita lihat, kita tuh beranjak dari negara miskin ke negara menengah bawah. Itu memakan waktu 18 tahun. Ya, itu di zaman Pak Harto. Dan kita beranjak dari menengah bawah ke menengah atas, itu memakan waktu 33 tahun. Itu yang baru saja diumumkan beberapa minggu yang lalu, kita sudah diklasifikasikan sebagai negara menengah atas. Ya kan? Tapi itu belum masuk ke kategori middle income. Ya, middle income trap tuh ada yang bilang di $8.000, ada yang bilang $7.000, ada yang bilang $10.000. Ya, kita belum di sana. Kita masih di $4.100. Ya kan? Dan ada juga yang berargumentasi bahwasanya demokrasi yang berkesinambungan dan lebih inklusif itu terjadi apabila kita sudah di level $10.000 per orang, PDB ya. Nah, saya sangat memuliakan prakarsa 4.0 ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau menurut saya, itu nggak akan bisa kejadian secepat seperti yang kita inginkan tanpa pembidikan ke investasi di pendidikan. Ya. Nah, kalau kita lihat selama ini penggelontoran dana untuk pendidikan itu lebih kental untuk kepentingan social sciences. Ya. I'm not against social sciences, I'm actually a social science product. Tapi kadangkala itu dilakukan at the expense of empirical science, ya kan? Dan kita harus sangat bisa mengedepankan empirical science. Dan itu kalau menurut saya harus ada kedisiplinan untuk menggelontorkan dana minimum berapa persen untuk kepentingan empirical science. More popularly known as STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ya kan? Nah, itu kalau sudah bisa dibidik dan bisa ditopang dengan kedisiplinan penggelontoran dana di persentase yang sudah dibakukan atau bahkan jauh lebih tinggi daripada selama ini, itu akan sangat menggerakkan ya masyarakat luas untuk lebih bisa menopang prakarsa-prakarsa 4.0. Ya kan? Nah, yang kedua tentunya kita bisa mendidik masyarakat luas, tapi kita juga harus bisa membangun prasarananya. Kalau menurut saya kendala yang sangat sistemik sekarang adalah sistem pendanaan. Kalau kita lihat perbankan kita, itu durasi pinjaman itu masih kurang elongated. Ya, durasi. Kenapa perusahaan-perusahaan startup di Indonesia, nggak perlu sebut nama lah, itu lebih gampang mendapatkan dana dari luar dibandingkan venture capital ataupun perbankan dari dalam negeri. Itu bukan karena risk appetite saja, tapi karena secara struktural pendanaan kita itu tidak dimasukkan dalam kaleng-kaleng atau pipa-pipa yang sifatnya berdurasi jangka panjang. Nah, di luar negeri itu sangat diberkahi dengan pipa-pipa yang berdurasi jangka panjang, sehingga kalau kita buka garasi terus melakukan startup, kita bisa mendapatkan dana dari venture capital di Amerika Serikat, bahkan di Singapura, di Israel, dan di Eropa, itu dengan
durasi yang cukup panjang sebelum diperlukannya pendauran ulang. The recycling of capital itu nggak perlu ceroboh. Nah, kalau di Indonesia nggak ada secara sistemik struktur seperti itu dengan skala yang signifikan. Nah, itu kalau menurut saya harus diubah. Kalau itu diubah, itu sangat bisa menopang kesemarakan venture space yang lebih kental dengan siapapun yang ingin berdigitalisasi. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi adalah pendidikan, garis miring STEM, yang kedua adalah pendanaan. Nah, kalau menurut saya, yang ketiga ini, kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah, ini ada di UMKM lagi ya, ada 125 juta tenaga kerja yang diberdayakan oleh UMKM. 60 juta dari 125 juta itu adalah pengusahanya. Ya kan? Mereka akses ke modal sudah kurang. Tapi yang saya agak khawatir sekarang adalah reskilling. Reskilling terhadap anggota dari 125 juta manusia tersebut yang nggak bisa melakukan adaptasi. Dikarenakan digitalisasi. Dikarenakan disrupsi dan dislokasi. Apakah itu karena COVID atau karena autonomous driving. Ya kan? Gimana si supir ini yang kehilangan pekerjaan, ini belum terjadi sekarang, tapi it's gonna happen in the near foreseeable future, dan supir ini mungkin usianya masih 25 tahun, tapi dia nggak tahu cara coding. Oke? Terus dalam beberapa tahun lagi, kerjaannya hilang karena dilakukannya autonomous driving. Nah, apakah dia mampu untuk di-reskill? Ya, nah, tentunya nggak semuanya bisa. Saya berasumsi, ya, dan agak sedikit berspekulasi, mayoritas akan bisa dilakukan reskilling. Apakah dia dimasukin ke sekolah coding, dia dimasukin ke sekolah untuk apapun lah, untuk supaya dia bisa mencari dan diberdayakan lagi dalam dimensi yang baru. Nah, itu kalau menurut saya agak riskan. Kalau terjadi dislokasi-dislokasi seperti apa yang kita alami 5-6 bulan terakhir ini, kalau itu tidak bisa disikapi, itu tidak akan bisa menopang kepentingan kita untuk mengedepankan 4.0. Karena ujung-ujungnya gimana supaya kita bisa memberdayakan teknologi canggih agar peluang kerja atau tenaga kerja itu semakin banyak, tapi juga kualitas pemberdayaan tenaga kerja itu meningkat. Itu kan ujung-ujungnya adalah misi pemberdayaan teknologi dan misi 4.0 agar kita bisa merangkak di rantai nilai ini. Nah, kalau menurut saya jadinya secara sistemik atau fundamental kita harus perhatikan gimana kita bisa mencari dana. Yang kedua, gimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak muda kita itu berpendidikan dengan STEM. Jauh lebih dibandingkan apa yang kita lihat selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Dan yang ketiga, gimana kita bisa untuk kepentingan stabilitas sosial, melakukan reskilling terhadap orang-orang yang sudah dan akan terus terdislokasi dikarenakan pemberdayaan 4.0. Nah, yang terakhir, kalau menurut saya, ini investasinya nggak kecil. We gotta think in the hundreds of billions of dollars. We cannot think in the millions of dollars. Apalagi kalau kita mau meningkatkan inklusi keuangan dari 50% ke 90%. Apalagi kalau kita mau meningkatkan pemberdayaan likuiditas agar rasio bank loan terhadap GDP kita meningkat dari 50% ke 100%. We're talking about more than 10.000 triliun rupiah. Ya, kalau kita mau meningkatkan rasio perbankan terhadap GDP dari 6.000 triliun yang ada di neraca perbankan sekarang ke 16.000 triliun, yaitu GDP kita, itu 10.000 triliun. 10.000 triliun itu kurang lebih 750 miliar dolar. Nah, itu kalau menurut saya harus dituangkan dalam kerangka jangka panjang agar dana-dana yang dibuahkan itu bisa untuk kepentingan pemberdayaan 4.0 atau teknologi canggih.
Siap, Pak Gita. Berarti ada tiga poin gitu. Yang pertama adalah pentingnya empirical research and development. Kedua adalah pendanaan, reskilling bagi orang-orang yang nantinya harus beradaptasi kepada teknologi, dan yang keempat adalah investasi. Nah, yang saya ingin tanyakan lebih lanjut adalah sebetulnya waktu pemerintah itu bilang kita ingin mencanangkan Making Indonesia 4.0. What is actually the end goal of 4.0? Karena kan kita sekarang banyak sekali nih Pak jargon-jargon 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang 4.0 mungkin belum tercapai, nanti ada 5.0. Sebetulnya end goal-nya itu dari pemerintah apa, and how we can lead to that end goal dari segi infrastruktur teknologi yang sekarang ada di Indonesia. Nanti mungkin Bu Mira juga bisa menambahkan tentang ini. Kalau saya lihat ujung-ujungnya adalah kita harus eksis sebagai demokrasi yang berkesinambungan. Kita harus eksis sebagai demokrasi yang inklusif. Nah, itu kan bisa ditarik ke beberapa metrik, ya kan? Metrik yang paling gampang kalau menurut saya adalah rasio Gini. Kita kadang-kadang agak-agak, mohon maaf, lupa bahwa rasio Gini itu mencerminkan sejauh apa atau seinklusif apa demokrasi kita, ya kan? Nah, mohon maaf, semenjak mungkin 10 tahun yang lalu, itu polarisasi percakapan itu semakin meningkat, ya kan? Masyarakat tuh semakin ke kanan ataupun ke kiri, ya. We have seen the tendency of populism yang ke kiri, populism yang ke kanan, at the expense of sentra ataupun sentralitas. Kalau menurut saya ini secara empiris sangat berkorelasi dengan peningkatan rasio Gini, ya kan? Dan ini percakapan yang sangat terpolarisasi, ini tertuang dalam pembicaraan sehari-hari mengenai social justice, sehari-hari mengenai ekonomi, sehari-hari mengenai politik, dan sehari-hari mengenai geopolitik. Dan ini tidak unik terkait negara-negara berkembang, ini justru cukup universal terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Nah, kalau menurut saya ini agak-agak mengkhawatirkan, dan saya melihat justru peran teknologi itu lebih menguntungkan the behemoths dibandingkan the populace, ya kan? The day Facebook itu dikenakan sanksi atau denda $5 miliar dikarenakan anggaplah alegasi mereka mengkooptasi demokrasi dengan pemberdayaan Cambridge Analytica, market cap-nya naik $15 miliar. Nah, itu kalau menurut saya cermin dari bukan konspirasi, tapi kolaborasi antara the behemoth atau the digital behemoth dengan pemerintah yang kurang mungkin tegas atau proaktif di Amerika Serikat. Ibarat kata mungkin analogi atau metafornya begini, kalau Anda menggunakan mobil Lamborghini, parkir di Merdeka Utara, yang dilarang, dan hanya dikenakan denda Rp50.000. Besoknya Anda akan parkir di situ lagi. Tapi kalau Anda dengan Lamborghini-nya, parkir di sana terus dikenakan denda Rp50 juta, saya cukup yakin Anda akan mikir 2 kali untuk parkir sembarangan lagi. Nah, itu kalau menurut saya, itu kalau ditarik dengan policy framing atau policy implementation, itu penting sekali agar kita benar-benar bisa menyongsong end game yang kita inginkan. Apakah itu di tahun 2045, kita harus hidup eksis sebagai demokrasi yang sangat inklusif dan sangat berkesinambungan. Itu kalau menurut saya ujung-ujungnya 4.0. Siap, Pak. Berarti kebijakan itu memang harus implementatif dan sesuai dengan skala bisnis, sesuai dengan perekonomian di masing-masing players atau masing-masing pelaku seperti itu ya, Pak ya. Siap. Nah, mungkin saya beralih ke Bu Mira. Nah, saya sempat membaca paparannya Ibu yang berjudul Konsep Desain Transformasi Digital Indonesia. Dan di dalam slide tersebut, salah satu slide-nya menyebutkan bahwa prasyarat dari transformasi digital itu adalah infrastruktur. Nah, tadi ini juga Ibu sempat kemukakan di awal, di opening statement gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, sebetulnya saat berbicara tentang infrastruktur teknologi, pemerintah itu
melihatnya apa yang disebut dengan infrastruktur teknologi. Karena kalau kita bicaranya internet atau wifi itu kan sebetulnya kalau kita bicara dengan kota-kota besar sudah cukup jauh kita di bagian internet atau penyediaan jaringan seperti itu. Nah, apa yang menjadi masalah di infrastruktur teknologi di Indonesia dan bagaimana sih pemerintah itu melihatnya untuk dikembangkan di 5 tahun atau 10 tahun mendatang? Memang betul, Mbak, bahwa yang disebut dengan infrastruktur itu bukan hanya pipa. Kalau pipa, yang paling dekat yang akan dilakukan adalah 4G, rollout 4G. Jadi kita masih punya sekitar 9 ribuan desa yang dari 82 ribuan desa yang belum tercover 4G. Nah, ini bukan hanya sekedar untuk pemerataan, tapi juga memang ditujukan untuk memperkuat pembelajaran jarak jauh, untuk kesehatan, untuk penanggulangan bencana. Kemudian juga sudah ada pemikiran untuk masuk ke 5G. Tadi untuk mendukung industri 4.0, infrastruktur yang menjadi infrastruktur basic yang diperlukan itu adalah yang 5G. Kenapa 5G? Karena 5G itu bisa mengakomodasi jutaan massive IoT lah gitu. Jadi kalau misalnya kita bicarakan mengenai smart manufacturing atau driverless car, autonomous car itu latensinya, delay-nya itu kan harus sangat kecil. Nah, yang bisa mengakomodasi itu adalah 5G. Nah, untuk 5G ini pemerintah melakukan spektrum refarming. Ini sebagai bayangan saja. Sampai dengan tahun 2024 dibutuhkan 2047 MHz. Sementara yang sudah tersedia sekarang baru 737. Jadi kita harus mencari tambahan 1.310 lagi. Nah, inilah yang kemudian pemerintah dorong, salah satunya adalah digitalisasi penyiaran. Jadi mempercepat penyiaran digital sebetulnya tidak mempercepat juga ya, karena target awalnya adalah di tahun 2018 yang kemudian mundur. Nah, ini yang kita dorong saat ini melalui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana diminta analog switch off itu terjadi dalam 2 tahun semenjak diundangkannya RUU Cipta Kerja. Sekali lagi, ini salah satunya adalah untuk mendukung penggelaran 5G, terutama di kawasan-kawasan industri. Kalau kita nationwide rollout tampaknya belum ke arah sana, tapi setidaknya yang mendukung tadi smart manufacturing. Kemudian ada rencana fiberisasi, termasuk extension Palaparing. Palaparing kan sekarang baru ada di kabupaten kota, harus ditarik ke backhaul dan ke last mile-nya. Ini termasuk infrastruktur e-government pemerintah. Jadi mulai dari data center pemerintah, jaringan komunikasi pemerintah, dan tentunya juga bukan pemerintah yang menyediakan, tapi bukan penyediaan fisik, tapi dalam bentuk regulasi untuk data center khususnya untuk cloud. Kita menyadari bahwa cloud itu sangat efisien dan memungkinkan untuk scale up. Pemerintah saja berencana untuk menggunakan cloud, tapi tentunya G-Cloud, government cloud, terpisah dari private cloud. Nah, ini juga harus diselesaikan sebelum Oktober ini, pengaturan mengenai PSE, lingkup privat sebelum Oktober ini, untuk mendorong tadi pelaku usaha, apakah startup ataukah UMKM, untuk dapat memanfaatkan cloud. Infrastruktur teknologi lainnya selain aplikasi juga pemanfaatan teknologi lainnya, misalnya AI. AI ini bukan hanya dilakukan oleh akademisi terpisah dengan pelaku usaha, tapi sudah ada kerjasamanya, misalnya AI Center of Excellence, kerjasama Tokopedia dengan UI, ada kerjasama Bukalapak dengan ITB. Jadi pada prinsipnya ada yang infrastruktur pipa itu memang disediakan itu artinya bisa dibangun ataupun melalui regulasi oleh pemerintah, tapi untuk infrastruktur teknologi lainnya kita lebih kepada regulasinya. Tadi seperti saya cerita sudah ada super deduction untuk tax untuk yang
penelitian dan pengembangan, termasuk untuk teknologi, pengurangan penghasilan bruto maksimum 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harapkan bisa membantu atau memfasilitasi pengembangan teknologi. Karena kita juga memahami bahwa pipa itu memang must have, tapi sebetulnya nilai tambah itu ada di yang running di atas pipa itu sebetulnya, seperti itu. Jadi sekali lagi pemerintah lebih kepada hal-hal yang soft, misalnya bagaimana pengaturan antara operator telco dengan OTT. Karena tidak bisa itu dipisahkan, mereka harus kolaborasi, tapi bagaimana arrangement yang sama-sama menguntungkan kedua pihak. Mungkin itu, Mbak Ardanti. Ya, terima kasih Bu. Berarti ada beberapa hal, yaitu 4G menjadi 5G, digitalisasi penyiaran. Saya juga lihat beberapa merilis dari Pak Joni mengenai ini, dan akan digaungkan melalui Omnibus Law. Fiberisasi palaparing, e-government, artificial intelligence, research and development, dan juga pengaturan mengenai data center untuk cloud, G-Cloud yang akan keluar Oktober ini. Nah, saya ingin ada follow-up question, Bu, karena ini menarik sekali karena bulannya Oktober gitu. Nah, sebetulnya dalam pengaturan yang akan keluar di bulan Oktober ini, Bu, apa yang tadinya ada menjadi ada, atau apa yang tadinya sudah ada akhirnya dihapus, Bu? Mungkin kalau pertanyaan to the point-nya itu adalah mungkin Mbak Ardanti sudah sangat familiar dengan draft permennya di pasal 9-nya gitu kan. Apakah kita akan kembali lokalisasi gitu. Nah, yang pertama itu kita bisa jawab bahwa pemerintah akan konsisten dengan PP 71. Dengan PP 71 2019, di mana kalau untuk sistem elektronik, data elektronik pemerintah, itu memang harus onshore. Pemrosesannya, pengelolaannya, maupun penyimpanannya harus di dalam. Tapi untuk di luar pemerintah, boleh atau istilahnya dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia, asalkan ada prasyaratnya, PSE lingkup privat itu dapat memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Itu yang akan terus kita pegang. Memang ada kekhawatiran bahwa PSE lingkup privat itu tidak dalam satu level. Ada yang sudah maju, unicorn, tentunya governance-nya akan berbeda dengan PSE yang baru gitu. Nah, bagaimana PSE yang baru muncul ini bisa paham yang disebut dengan efektivitas pengawasan atau penegakan hukum itu seperti apa? Nah, jadi ini kami ceritakan prosesnya. Ada concern bahwa karena pernah ada pengalaman bahwa terjadi insiden, diharuskan investigasi, mengambil data yang kebetulan berada di luar Indonesia itu sulit. Jadi bercermin dari kondisi itu, kemudian berpikir kalau gitu ada di Indonesia. Tapi sekali lagi, kita sudah diskusi panjang mengenai revisi PP 82 itu kan panjang. Kita tetap akan berpegang kepada PP 71 bahwa boleh. Nah, tapi bolehnya ini yang diatur dalam arti begini. Apakah nanti pemerintah akan mengeluarkan panduan atau SOP bagi PSE dalam melakukan pengkajian efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, apakah kita akan mengambil kepada negara-negara yang sudah memiliki mutual legal assistance saja dengan Indonesia. Tapi untuk yang kedua ini, tampaknya jadi sulit kalau untuk cloud. Karena pada dasarnya, cloud ini kan datanya berada di beberapa tempat. Jadi katakanlah satu cloud service provider ini naruh data kita di negara yang ternyata belum punya MLA dengan kita. Nah, jadi itulah yang ada di balik layar, kenapa sampai saat ini permen itu belum difinalisasi, karena itu tadi kepentingan bahwa kita harus cepat dan mudah dalam mengakses data,
mengakses data ini juga tidak sembarangan, artinya tidak serta-merta pemerintah kemudian minta data itu dong, itu nggak bisa, harus ada tata caranya, ada prosedurnya. Tapi di sisi lain, kita sangat memahami bahwa untuk pertumbuhan ekonomi, terutama skalabilitas dari si PSE ini, ada teknologi cloud di mana lebih efisien, lebih memudahkan untuk kolaborasi dan sebagainya, yang nature-nya sangat berbeda dengan paradigma waktu PP 82. Nah, ini yang selama ini menjadi pertimbangan, belum ada draft finalnya, Mbak Ardanti, tapi yang bisa kami pastikan adalah tidak akan keluar dari pengaturan PP 71, karena pada prinsipnya kan Permen itu merupakan turunan dari PP 71. Begitu, Mbak. Siap, Bu Mira. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Nah, mungkin saya juga mau tanya dari Pak Daniel Tumiwa sebagai kacamatanya, jadi Bapak di Startup Indonesia lah itu. Sebetulnya, atau Ketua Umum Yayasan Nexticon, Pak. Sebetulnya kenapa sih, Pak, bagaimana pandangan startup terkait dengan cloud services atau pengaturan tentang cloud services gitu? Apa yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh startup? Jadi kalau kita bicara tentang startup itu bukan yang sebesar Tokopedia, Traveloka, Gojek, tetapi memang yang baru merintis. Sebetulnya apa yang dibutuhkan dari startup itu terkait dengan infrastruktur cloud gitu atau infrastruktur pusat data, Pak? Kalau saya lihat, saya selalu mulainya dari bukan asumsi, tapi kepercayaan bahwa startup yang berasal dari Indonesia pada dasarnya founders-nya adalah orang Indonesia dan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul, Pak. Jadi kalau kita lihat tentang data ini, saya melihatnya adalah kedaulatan NKRI dalam konteks ini kan sangat kental. The question is, apakah kita berdaulat dengan data kita? Apakah kita sudah bisa berdaulat sebagai negara dengan adanya distributed data semacam ini? Padahal kan kalau kita lihat, kedaulatan adalah kemampuan kita untuk menegakkan aturan yang kita buat sendiri. So, selama kita bisa mengatur, nah akhirnya prinsip itu yang menurut saya pemikiran startup adalah, can we find better ways? Misalnya pertanyaannya adalah, if you ask me, what do I need in my startup idea dalam 10 tahun ke depan akan seperti gimana, autonomous driving cars atau segala macam, modelnya akan seperti ini. Kebutuhan saya tentang data tuh gini, free flow of data is more important to me misalnya saat ini, daripada data harus di sini dikekep karena saya nggak berkembang, maybe ya. Tapi saya believe bahwa assumption adalah mereka pengen memajukan Indonesia karena fokusnya bagaimana memakai karya dia sebagai startup innovator di Indonesia dulu. Sehingga kita mesti merangkul di mana what actually matters, yang akan mendorong bisnis-bisnis rintisan ini bisa memiliki peluang terbesar untuk masuk ke panggung nasional dan panggung internasional. So I think that's a nicer way to look at it. Kalau dari pertanyaan kan mewakili startup ya, untuk startup. Yeah. So kita juga mesti membawa para startup founders untuk mulai berpikir ke situ. Kalau itu tidak terpenuhi di sini, automatically mereka akan make a business decision untuk mencari solusi yang memang mengarah ke sana. Itu yang membuat saya sangat khawatir kalau itu terjadi sebetulnya. Jadi speed untuk berkembangnya di arah sekarang melibatkan mereka sebanyak mungkin supaya kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan. So I also seringkali saya berpikir kalau sekarang mengenai data, kadang-kadang saya berhayal apakah lebih penting sekarang kita memiliki seorang duta besar di Google dan Facebook daripada maybe because we have to start thinking that way gitu loh. So every day in and out kita memperjuangkan kebutuhan data protection kita dan segala macam di tempat yang memang core-nya di situ, or maybe in Ali Cloud dan lain sebagainya. So the thinking tentang kalau if you ask that to the pelaku yang mau berinovasi terhadap free flow of data dan segala macam, pasti aduh jangan melihat ini batas negara dijaga dengan bedil dan senapan. Dan mudah-mudahan konsep undang-undang kita yang digodok misalnya di Komisi 1 tentang pertahanan segala macam sudah mulai bergeser ke arah perlindungan hak intelektualitas, intellectual property sama aset terbesar Indonesia adalah data kita. Gitu. So perjuangan sangat berbeda. So I think angle-nya adalah pasti membuat startup untuk mencari solusi di Indonesia. Saya boleh menambahkan sedikit tadi Bu Mira menyampaikan sedikit tentang 5G. Saya ambil contoh, dengan disediakannya 5G, kalau saya sebuah startup, saya akan berpikir misalnya,
di stadion bola ada 10.000 penonton, dengan 5G bisa ada 10.000 point of view shooting dan men-streaming pertandingan bola itu sendiri. Sehingga business model distributed misalnya dengan 5G itu memerlukan framework yang berbeda. Kalau memang ide-ide ini dibicarakan, ditanya, what is the innovation diperlukan dan regulation-nya ke arah mana, ide-ide semacam itu, bolehkah kita membroadcast, menyiarkan dari 5.000 handphone atau 50.000 handphone? IP-nya seperti gimana, platformnya gimana, privacy-nya gimana, teknologi gimana, tapi those business models dengan 5G sangat memungkinkan real time. Ya sekarang aja yoga instrukturnya ada di Singapura, kita di sini payment lewat PayPal baik-baik aja kok. Maksudnya kayak itu inevitable akan terjadi. So ini yang saya lihat dan saya sangat-sangat setuju dengan Pak Gita juga sambil ke sana sedikit tentang pendidikan. I hope it's not about the system of schooling, tapi how we create better system of learning. Karena these young individuals, they learn from everywhere. The knowledge is already here. Digital literacy ini bagian how to do self research, how to be ambitious tentang apa yang mereka inginkan. Jadi saya sangat mendukung bahwa I'm always an optimist mengenai hal ini. Makanya saya sering bergetan, pengen terlibat dan diskusi terlibat di sini saya sangat menghargai. And let's keep pushing the discussion and the questions actually yang perlu kita lihat. Asking the right questions untuk what will actually happen in the next 10 years, I think it's critical sekarang ini. Thank you. Thank you, Pak. Artinya sangat-sangat suatu hal yang penting untuk memiliki public-private discussion ya dalam pembuatan kebijakan gitu, supaya suatu kebijakan itu memang sifatnya saat dikeluarkan lebih efektif dan lebih efisien, and we need to believe that misalnya startup founders as well as the SMEs, they want the best for the country, so as a government we also need to give incentives for them to stay in the country, karena kan kalau mereka besar pastinya banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk orang-orang Indonesia, dan it's something good for the country. Mungkin ada tambahan Pak? Dan I have two words actually yang sekarang, that's why I choose to work with organizations dan team dan develop people saat ini, karena saya lihat in a company, in a corporation selalu ada keterbatasan, tapi kalau kita bisa memberdayakan orang berpikir ke sini adalah next generation yang akan terjadi. These two things sebetulnya adalah invitation and permission. Nomor satu adalah, so if the startup community or the thinkers, higher education atau berpikir tentang inovasi ke depan is invited in, bisa diakui dan dikasih sebuah mekanisme dan forum, kekayaan intelektual itu banyak sekali. And then yang mengikuti permission undangan itu, invitation, is the permission. Okay guys, do what you need to do best. Report back and let us know what you need. You have the permission now. This is my phone number. This is the mechanism. This is the forum ongoing seperti itu. Itu saya lihat itu kita bisa leapfrog dan mengambil kekayaan dari kreativitas Indonesia seperti saya sampaikan. For instance, Gojek is a product of malas dan kepepet kan. Cuma gitu. So, many other things di agri, di kesehatan dan segala macam yang pasti akan muncul. So I'm always positive towards kemungkinan kita secara collectively distributed membuat mekanisme supaya trickle up-nya dari bawah itu bisa kita serap dan kita bisa tindak lanjuti. Thank you so much, Pak. It's a very good key points, invitation and permission. Nah, mungkin saya mau bertanya kepada semua panelis gitu. Bicara tentang invitation and permission and comparing our country and other countries, other neighboring countries. Apakah Indonesia itu sudah cukup memberikan invitation dan permission in terms of digital infrastructure dan pengembangan teknologi atau transformasi digital di Indonesia? Mungkin boleh dijawab dari Pak Daniel, Pak Gita, dan Bu Mira. Silakan. Pak Gita lebih sering diundang jadi pembicara di luar negeri. Invitation lebih banyak mungkin dari sana, mungkin. Maybe that's an indication. Terserah. Silakan. Kalau saya lihat, mungkin Ibu Mira sama Pak Gita. Silakan mungkin Pak Gita. Ilustrasinya tuh sebetulnya yang paling gampang adalah kalau kita baru dapat sinyal Wi-Fi. Itu kita dikasih lihat kan, privacy agreement yang bisa 230 halaman. Itu kita tanpa baca, kita pencet agree. Ya kan? Nah, itu apakah sifat manusia atau mungkin supply and demand? Demand untuk apa yang bisa kita peroleh di HP kita,
itu excessively much higher dibandingkan kepentingan kita untuk memprotek data kita sendiri, ya kan? Nah, itu kalau menurut saya, mohon maaf ya, itu kurang fair. Itu agak dikooptasi oleh the platform provider. Ya kan? Jadinya kalau mau bicara yang paling simple dalam konteks permission and agreement, saya melihat atau saya masih melihat bahwasanya demokratisasi data ini belum semestinya, ya kan? Dan ini masih one-sided, menguntungkan siapapun yang punya kapasitas untuk mengalokasikan financial capital dan kapasitas untuk mengalokasikan human capital. Dan itu sangat timpang dibandingkan masyarakat luas secara umum. Dan itu kalau menurut saya bisa dilihat dari balance sheet dan income statement-nya masing-masing. Kalau kita bandingkan income statement-nya perusahaan-perusahaan besar, yang anggaplah begitu mulianya memberikan data atau akses data kepada masyarakat luas, itu income statement-nya mereka beda dibandingkan income statement-nya masyarakat luas secara rata-rata. Kita bisa hitung secara empiris dalam 20 tahun atau 15 tahun terakhir, pergerakan GDP-nya platform tersebut dibandingkan pergerakan GDP per orang di negara terkait, itu sangat beda. Dan itu kalau menurut saya sudah sangat menunjukkan dan menopang observasi mengenai rasio Gini. Nah, jadinya kalau saya mau coba tarik dikit mengenai 5G. 5G ini kalau saya pelajari itu intinya kalau kita mau memberdayakan 5G, itu keperluan untuk pengadaan BTS-nya atau base stations-nya agar kualitas transmisi data dan juga audio itu bisa dipertanggungjawabkan, itu rasionya atau multiple-nya 1 ke 100 atau 1 ke 300. Ya kan? Jadi untuk diameter yang sama, kalau kita mau beranjak dari 4G ke 5G, itu jumlah tiangnya yang dibutuhkan, itu akan berlipat ganda 100 kali sampai 300 kali. Nah, itu kita bisa tuangkan dalam kalkulasi investasi jangka panjang atau CAPEX. Ya kan? Nah, itu akan sangat mahal sekali untuk negara berkembang seperti Indonesia. Nah, kalau saya bicara dengan pimpinan-pimpinan MNO atau Mobile Network Operator, mereka menyanggupi untuk mengeluarkan. Dan ini dibungkus dengan istilah namanya managed services, di mana operatornya nggak perlu bayar, itu ditanggung dulu. Tapi jangan lupa, business is business. Mereka harus amortisasi. Iya kan? Mereka keluar duit di depan, di front load, terus diamortisasi. Nanti siapa yang dibebankan? Namanya konsumen. Nah, konsumennya itu nanti akan dibebankan dengan amortisasi dari biaya investasi jangka panjang yang nggak kecil. Karena peningkatan jumlah tiangnya itu dari 1 ke 100 sampai 300. Agar kita bisa melakukan transmisi data dan audio. Nah, itu kepentingannya mulia untuk inklusi keuangan dan juga untuk pendidikan, kan? Tapi saya nggak melihat realismenya ada untuk negara berkembang seperti Indonesia, kecuali kalau ruang fiskal kita menjustifikasi untuk melakukan subsidisasi. Nah, kalau kita lihat, ruang fiskal kita itu masih sangat terbatas, di mana tax ratio kita masih 11%. Itu adalah rasio antara pendapatan pajak dibandingkan PDB kita. Itu jauh di bawah level-level negara-negara OECD yang sudah di atas 30%. Jadinya kalau kita bicara mengenai 5G, saya nggak melihat itu realismenya tinggi dalam waktu dekat. Dalam waktu atau jangka panjang mungkin sangat realistis. Tapi kita nih lagi berlari dan berlomba, ya kan, untuk gimana kita bisa mensejahterakan masyarakat luas secara inklusif, dan kita perlu transmisi data yang berkualitas. Dan kalaupun itu ditransmisikan dengan kualitas yang diinginkan, tetap kita harus waspada dan khawatir mengenai gimana data itu bisa dilindungi untuk kepentingan konsumen atau untuk rakyat. Saya mohon maaf ya, kalau tafsiran saya terhadap atau terkait PP 71, itu relaksasi yang diberikan untuk platform yang mana kepentingannya adalah untuk swasta dibandingkan publik. Itu kalau menurut saya, it's a loophole.
ya, untuk tidak dilakukannya investasi jangka panjang untuk kepentingan Indonesia. Ya, saya boleh mengacu ke kedaulatan data, tapi saya juga mengacu ke kedaulatan semurninya, yaitu ya kita harus bisa menarik investasi jangka panjang dari dalam negeri dan dari luar negeri untuk kepentingan kita supaya bisa membuahkan lapangan kerja. Nah, kalau menurut saya tafsirannya kalau itu seliberal seperti apa yang saya kira, itu nanti nggak akan nyambung dengan kepentingan kita untuk bukan hanya mendatangkan dana untuk dilakukan investasi untuk pusat data di sini, ataupun cloud capabilities, tapi juga untuk kepentingan kita lebih bisa melindungi kedaulatan data tersebut. Dan balik lagi ke observasi yang awal tadi, ujung-ujungnya startup yang sudah menjadi ataupun akan menjadi unicorn ataupun decacorn, itu kalau kita lihat struktur modalnya, itu sangat didominasi oleh modal asing. Ini bukan statement yang nasionalis atau non-nasionalis, tapi kalau menurut saya ini harus disikapi agar level playing field-nya itu lebih ada, dan itu balik ke secara struktural pendanaan yang ada di dalam negeri, di mana itu harus jauh lebih elongated supaya bisa mendukung siapapun yang dari Papua, Flores, dan Aceh yang memiliki ide yang brilian, agar ide yang brilian tersebut bisa ditempel dengan modal yang berjangka panjang. With the absence of such, yeah, you can kiss whatever goodbye. Iya kan? Ya, Pak Gita. Kembali ke yang tadi Pak Daniel sempat sebutkan bahwa invitation and permission, dan kalau kita bicara tentang PP 71 kan kaitannya erat dengan pusat data begitu Pak. Nah, investasi pusat data itu kan it's a long process. It's not gonna be 1 month development gitu Pak. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk memberikan invitation and permission tadi supaya cloud services provider itu tertarik untuk ke Indonesia seperti itu Pak? Regulasi. Diamanahkan saja bahwa cloud dan pusat data harus dibangun di sini untuk kepentingan kedaulatan data. Period. Secondarily, kita bisa bakukan semangat ataupun substansi bahwasanya hal tersebut itu akan didampingi dengan duit yang sangat bisa membuahkan lapangan kerja dan didampingi dengan transfer of knowledge yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita yang mau merangkak di rantai nilai. I mean, I could craft that narrative, dan I think it will be plausible, it will be acceptable. Kalau mereka sih yang di luar ujung-ujungnya ini bakal cuan apa enggak? Iya kan? Kalau mereka mengambil kesimpulan bahwa ini bakal cuan, they will do it. At the end of the day, kalkulasinya mereka itu adalah kalkulasi economics. Iya kan? Dan kita selama iklim investasinya itu semakin semarak, semakin indah, ya itu akan membuahkan cost of capital yang makin rendah dan return dynamics yang akan lebih berwarna positif. Ya kan? Money behaves democratically. It always seeks a return. Interesting. Terima kasih remarks-nya. Saya mungkin beralih ke Bu Mira dengan pertanyaan yang sama, Bu. Sebetulnya pasti pemerintah inginnya semakin banyak investasi datang ke Indonesia, termasuk investasi cloud provider atau pusat data. Nah, sebetulnya dari segi pemerintah, invitation apa sih yang sudah diberikan kepada pelaku cloud provider, dan apakah sudah permissible enough to let them do the investment? Pertama, nature-nya data itu, kalau kita simpan data, kan data mengikuti di mana pengguna berada. Ini selalu yang menjadi, kita ambil contoh, misalnya kalau kita ada di lapangan Banteng, kalau mau nyimpen data, nggak mungkin di Blok M, gitu. Pasti nanti nyimpennya di dekat-dekat area situlah. Nah, karena pasar kita besar, sehingga menjadi menarik bagi penyelenggara cloud untuk mendekat ke kita. Regulasi PP 71 saya pikir sudah memperlihatkan atau ya setidaknya memperlihatkan atau mengatur pokok-pokok tata kelola
bagaimana melakukan pengelolaan, tadi pemrosesan dan penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik. Yang diperlukan, yang kami pahami, yang diperlukan oleh investor itu adalah konsistensi regulasi. PP 71 itu sendiri baru terbit Oktober 2019, belum ada 1 tahun, makanya permennya harus keluar Oktober karena 1 tahun dari PP itu diterbitkan. Belum sepenuhnya diaplikasikan, karena nanti di Oktober itu kan juga ada kewajiban untuk pendaftaran yang sekarang ini masih belum semuanya di-enforce. Jadi kami melihat karena PP 71 itu sendiri sudah dilakukan diskusi yang panjang, saya pikir lebih baik kita tetap melaksanakan apa yang sudah ditetapkan, sambil nanti kita evaluasi. Toh di PP 82 juga mungkin kekurangannya adalah tidak dilakukan evaluasi, karena memang tidak ada tools untuk memaksa dan melakukan evaluasi. Yang namanya kebijakan itu kan sekarang kita harus operasionalisasinya bisa dijamin. Nah, jadi di Permen Kominfo itu selain ada beberapa pengaturan, juga ada introduce tools bagaimana dilakukan pengawasan bahwa apa yang diamanatkan itu misalnya dilakukan pendaftaran, diperlukan take down apabila ada informasi yang tertentu ya, apakah itu terorisme ataukah pornografi anak dan sebagainya, itu juga diperkenalkan di dalam Permen Kominfo bagaimana dilakukannya. Jadi menurut kami yang disebut dengan invitation di sini adalah konsistensi regulasi. Kalau dibilang apakah itu cukup menimbulkan appetite untuk investor, sekarang kan sudah dengan datangnya CEO Microsoft Februari lalu, yang sekarang pun masih berkomitmen untuk melakukan investasi, saya pikir itu merupakan salah satu sinyal bahwa masih cukup menarik untuk investor. Begitu, Mbak. Siap, Ibu Mira. Nah, sekarang saya juga mau naik ke Pak Daniel gitu dengan pertanyaan yang mungkin sama. Sebetulnya Pak Daniel, what will be the necessary invitation in relation to digital infrastructure? Saya mungkin agak lebih jauh karena sudah tercover yang lain dan forumnya mungkin safe lah. The invitation is given to pembuat legislasi dan pembuat anggaran, APBN, kalau saya lihat. Tadi saya menyetujui Pak Gita bahwa ini harus diamanahkan, tapi tidak dianggarkan dan tidak berdaya untuk melakukan investasi sendiri, untuk menegakkan aturan-aturan di mana pelindungan data dan lain sebagainya itu harus bisa kita manage sendiri. Kasihan juga dalam pelaksanaannya. So saya agak prihatin dengan skala prioritas dari the core essence of aset kita yang terbesar itu data, ya, bukan physical lagi sekarang, it's about digital assets. Ini mesti dianggap mungkin harus segera mungkin naik kelas gitu loh, sehingga dianggap ini kerugian terbesar adalah kalau memang kita tidak memprotek data kita. Dengan kita berdaulat dengan data kita, investasi yang kita akan buka akan sudah menunjukkan arah. This is the direction we're going. This is how we treat our data. This is our sovereignty. Investasi adalah di level yang berbeda, di level aplikasi, di level inovasi, di level education, segala macam, karena urusan privacy dan data ini, we already have a stance. Jadi itu PR yang harus dilakukan, yang mudah-mudahan dengan invitation itu akan segera masuk dan membuat pemerintah sebagai eksekutor memiliki senjata untuk memang berani mengatakan seperti Pak Gita katakan, diamanahkan langsung gitu. Saya seperti itu. Thank you. Artinya berarti kita membuka seluas-luasnya, memberikan invitation sebanyak-banyaknya sehingga mereka masuk ke Indonesia atau industri pusat data semakin kompetitif, baru kita bisa mengamanahkan kepada pelaku usaha siapapun itu untuk lokalisasi seperti itu ya Pak. Betul nggak Pak saya interpretasinya? Saya melihat bahwa mungkin di awalnya adalah we set our direction. Saya setuju dengan Pak Gita tentang yang paling mahal adalah data kita. So
yang saat ini yang diuntungkan, seperti tadi Pak Gita mengatakan bahwa privacy policies yang kita tanda tangani pada saat itu segala macam, ketimpangan itu kita harus sikapi supaya kita naik kelas. We have to show bahwa we know how valuable it is dan kita mensikapi itu. Jadi setelah itu dilakukan, setelah pemerintah memiliki daya untuk mempertahankan dan mendorong itu, undangan untuk berinvestasi Indonesia akan sedikit berbeda karena we have taken a sikap terhadap sesuatu yang kita mau ambil tentang data ini. Terima kasih Pak. It was a very fruitful discussion, tetapi saya mau ke Q&A dari penonton gitu. Ada satu pertanyaan dari Bapak Henry Yamin yang menarik juga terkait dengan UMKM gitu. Kalau kita bicara tentang startup, kita tidak bisa melupakan UMKM karena memang rekan paling dekatnya startup yang ada di Indonesia sekarang dengan model bisnisnya adalah UMKM gitu. Pertanyaannya adalah ke semua panelis, faktor-faktor apa saja yang menentukan keberlangsungan hidup atau sustainability dari UMKM dan startup di era digitalisasi ini? Mungkin dari Pak Gita ke Bu Mira lalu ke Pak Daniel. Oke. Sekarang tuh kalau kita lihat COVID, dan saya udah mengcover ini di webinar lainnya dan topik yang beda sebelum-sebelumnya, mungkin bisa diasumsikan dari 125 juta tenaga kerja yang diberdayakan oleh pengusaha UMKM, itu sudah pincang. Ya kan? Termasuk tukang cukur saya, termasuk tukang akupunktur saya, termasuk tukang penjual kain, termasuk supir ojek selama beberapa bulan, mereka ini tidak bisa berdaya ataupun tidak bisa diberdayakan. Dan juga banyak pekerja di pabrik dikarenakan PSBB itu terbatas sekali aktivitas ekonominya. Dan kalau kita asumsikan 30% dari 125 juta ini tidak berdaya atau tidak bisa diberdayakan, kita harus kalkulasi sebagian dari itu apakah bisa melakukan adaptasi. Mayoritas bisa melakukan adaptasi, yang biasanya dia nyukur, kebetulan dia punya teman yang punya lahan, dia bercocok tanam di sana supaya dia bisa hidup. Tapi untuk tukang cukur yang nggak punya teman, nggak punya anggota saudara, dia juga diminta untuk melakukan atau bekerja di perusahaan digital, dia hanya bisa nyukur, ya kan? Dia nggak bisa karena dia nggak ngerti. Nah itu kalau menurut saya resiko terjadinya kelumpuhan permanen terhadap bagian dari sektor UMKM itu ada. Itu cukup real. Apalagi kalau program pipanisasi dana dari atas ke bawah ini tidak terjadi akselerasi. Ya, kita sudah menyampaikan mungkin 1 bulan yang lalu itu aktualisasinya masih sangat minim. Tapi sudah disikapi oleh pemerintah sehingga terjadilah peningkatan termasuk dengan penempatan di bank-bank himbara. Tapi itu pun juga masih ditunggu kan, trickling ke bawahnya itu atau the bottom of the pyramid-nya. Jadinya memang penting untuk UMKM itu bisa merangkul digitalisasi, tapi realitanya itu cukup banyak yang nggak bisa melakukan adaptasi. Dan ini kan kalau menurut saya siapapun yang survive ke depannya adalah siapapun yang bisa melakukan adaptasi, ya kan? Dan adaptasi itu sangat kental dengan digitalisasi. Dan saya menyayangkan bahwasanya akan ada beberapa yang tidak bisa melakukan adaptasi, bukan hanya karena inherent incapacity-nya, tapi juga karena ekosistemnya yang tidak terlalu kondusif atau belum terlalu kondusif, dan itu it's a timing game kan. Jadi kalau dia butuh untuk bisa makan hari ini atau besok, tapi makanannya baru disodorin minggu depan, ya mungkin aja dia udah mati kelaparan minggu depan. Nah itu kalau menurut saya risiko tersebut itu nyata, tapi kalau menurut saya risiko yang juga nyata adalah siapapun yang masih bisa survive, itu dia tidak bisa melakukan adaptasi terhadap pemberdayaan teknologi atau digitalisasi. Nah, saya melihat kalau menurut saya ini program pemerintah dan swasta untuk menopang para UMKM yang telah terdislokasi atau akan terdislokasi, ini nggak semata hanya lewat digitalisasi saja. Kalau menurut saya harus ada komponen non-digitalnya.
karena harus bisa berasumsi bahwa ada sebagian itu yang tidak bisa melakukan digitalisasi atau adaptasi digital. Nah, itu kalau menurut saya kadangkala it escapes dari percakapan. Apakah itu di kalangan teman-teman policy making bodies ataupun di non policy making bodies. Dan itu sekali lagi nggak unik dengan UMKM, tapi kalau menurut saya ini juga bisa terlihat di non UMKM, di korporasi. Jadinya jangan berasumsi bahwa yang besar itu bisa melakukan adaptasi, tapi yang besar juga banyak tidak bisa melakukan adaptasi. Betul. Terima kasih Pak. Kita memang lihat di masa pandemi ini juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar dan ternyata tidak bisa beradaptasi dengan baik untuk menghadapi pandemi dan transformasi digital yang masif di 3-4 bulan belakangan ini. Bu Mira dan Pak Daniel. Bu Mira, bagaimana Bu pendapat Ibu mengenai faktor-faktor yang menentukan sustainability dari UMKM dan startup di Indonesia? Pada prinsipnya sama, Mbak Ardanti, bahwa ya kita memang dituntut untuk bisa melakukan adaptasi. Startup aja kan ada pivot-nya kan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal saja, tidak dalam kondisi pandemi gitu, apa sih yang membuat kalau kita masukkan produk ke e-commerce gitu, ke platform, apa sih yang membuat produk kita bisa kelihatan dibandingkan dengan yang lain? Nah, itu kan ada kemampuan untuk beradaptasi bahwa ternyata produk ini sudah cukup banyak sehingga harus dilakukan perbaikan di sini atau penambahan di sana gitu supaya bisa kelihatan beda. Nah, memang tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan untuk adaptasi. Jadi memang harus ada yang bisa dengan cepat, misalnya kita dengar tiba-tiba penjahit, ini di awal-awal PSBB, sekian banyak penjahit, kemudian di-hire oleh satu kayak koordinatornya gitu, sama-sama buat APD, sama-sama buat masker, sama-sama. Itu sebagai cara mereka untuk pivot. Nah, untuk yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ada beberapa hal gitu, tapi yang memang ingin saya highlight adalah tentunya adalah bansos, walaupun masih ada PR tadi sebagaimana Pak Gita sampaikan, karena penyerapannya masih bisa dikatakan ya perlu dipercepat lah. Kemudian ada juga restrukturisasi pinjaman di perbankan, dan yang terakhir walaupun ini untuk beberapa orang ini tidak terlalu populer, tapi kartu prakerja pada prinsipnya menawarkan kesempatan itu. Di luar itu juga teman-teman startup lainnya, seperti saya sebut saja Decoding, mereka juga membantu transformasi mulai dari buruh pabrik yang kena PHK, belajar coding, sekarang sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi ini bukan hanya kami melihatnya memang di waktu yang sulit ini tidak bisa menjadi tugas satu pihak tertentu, ini mesti sama-sama dilakukan secara gotong royong gitu. Apa yang bisa komunitas lakukan, apa yang bisa pemerintah lakukan, itu harus semuanya istilahnya tuh dilaksanakan lah gitu supaya hasilnya bisa lebih mencapai lebih banyak masyarakat. Ya, terima kasih Bu. Nah, itu juga menarik sekali karena sebetulnya kita lihat sendiri di e-commerce, karena saya juga salah satu praktisi di e-commerce gitu, kita melihat sendiri bahwa UMKM yang bisa bertahan di masa pandemi ini meskipun mereka sudah online gitu, itu adalah UMKM yang agile dan survivability-nya tinggi. Kalau misalnya Bapak Ibu suka lihat, tadinya kopi hanya gelas saja, sekarang ada yang 1 liter, itu sebetulnya adalah bentuk inovasi dari UMKM supaya bisa bertahan di pandemi ini. Yang terakhir Pak Daniel, apa faktor-faktor yang menentukan sustainability dari suatu startup atau suatu UMKM di Indonesia, Pak? Di pertanyaan sama dengan saat yang sama ya. Betul. Di zaman pandemi ini ya. So I think melengkapi saja. Jadi saya mungkin ambil 2 contoh. Jadi melengkapi, tidak membuat statement baru, tapi kalau kita bisa tarik data dari platform online saja, atau mungkin dari Kadin, dari HIPMI, yang sudah menembus 4,9 miliar penghasilan setahun sampai 10 miliar, 15 miliar. Potentially
untuk bisa mendapatkan bantuan dan kembali melakukan penyesuaian, chance-nya menurut saya lebih tinggi. Sehingga mereka mungkin terdiri dari founder, pengusaha yang memang sudah mulai berbisnis dan memiliki sebuah mindset dan skill yang kalau kita topang, chance-nya lebih besar untuk mereka meng-hire kembali jasa-jasa yang lainnya. Pengalaman kita di India juga kalau kita sampai ke grassroots untuk meningkatkan UKM bukan IKM ya, UKM itu it's extremely hard karena memang mereka bukan memiliki jiwa pedagang. Jadi unfortunately pedagang-pedagang masih menang sekarang ini. Kegesitan mereka untuk peluangnya mana walaupun mereka tidak memproduksi, tidak mendesain dan bukan UKM yang kita sebut seperti itu. Unfortunately, menurut saya ini yang harus kita identify supaya kita bisa memunculkan peluang yang terbesar untuk ekonominya bangkit kembali karena by nature mereka adalah orang-orang yang mengerti supply and demand dan bisa berdagang ke arah situ. Saya lihat itu melengkapi saja bahwa inisiatif yang seperti kartu prakerja dan segala macam. Yes, I really support programnya. Tapi kalau memang bisa di-identify, people out of the job perlu upskilling dan reskilling true yang akan menghasilkan immediate respon saat ini mungkin yang kalau kita bisa mendapat data, sharing data dari Tokopedia, Bukalapak, Gojek, and all these things akan lebih tepat sasarannya. Mungkin itu saya bisa tambahkan. Ya Pak Daniel, kembali lagi berarti ke statementnya Bu Mira tadi, bahwa data itu is the key to make a good public policy gitu dan to make a good regulation yang efektif dan efisien. Nah, ternyata kita sudah 2 jam. Saya sih inginnya diskusi lebih lama lagi dengan ketiga narasumber kita yang terhormat ini. I'm very humbled to be in the same panel with Pak Gita, Bu Mira, dan Pak Daniel. Kalau saya boleh memberikan sedikit summary dari diskusi kita hari ini adalah technology transformation is inevitable, it's a default. Dan kedepannya kita akan menyongsong making Indonesia 4.0 dan industri 5G, sehingga dibutuhkan berbagai insentif dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang efektif, regulasi yang efisien, dan regulasi yang menurut Bu Mira konsisten. Dan mengutip para pembicara tadi, it is a common responsibility to make the digital transformation is more down to earth and beneficial for all parties di Indonesia gitu. Bukan cuma untuk startup, bukan cuma untuk pelaku usaha, tetapi juga UMKM dan selebihnya untuk Indonesia, the good for Indonesia. Sekian dari saya mohon maaf sekali apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Gita, kepada Ibu Mira, dan kepada Pak Daniel yang telah berkenan hadir dan sharing informasi dan sharing thoughts dengan kita hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Pak Gita, Pak Daniel. Terima kasih sama-sama Bu Mira, Pak Ardanti. ya, thank you.